Lydia adalah pemain sinetron. Meskipun belum terkenal, wajah Lydia sudah bermunculan di beberapa sinetron Indonesia. Lydia memiliki kekasih bernama Naek. Naek berusia 33 tahun, sedangkan Lydia 19 tahun. Mereka bertemu Desember tahun 2005. Kamis tanggal 27 April tahun 2006. Suatu hari datanglah penagih hutang ke rumah paman Lydia yang bernama Tony. Mereka mengancam akan menghabisi Tony, jika Tony tidak segera membayar hutang. Tidak lama kemudian Lydia dan ibunya datang ke rumah Tony. Lydia dan ibunya memang sering berkunjung ke rumah Tony. Tony lalu menceritakan masalahnya kepada Lydia dan ibunya Lydia yang bernama Vince. Tony berkata, "Tolonglah aku. Jika aku tidak segera membayar hutang, mereka akan menghabisiku." Vince bertanya, "Kapan jatuh tempo hutangmu?" Tony menjawab, "Seminggu yang lalu." Vince bertanya, "Kapan kamu berjanji membayar?" Tony menjawab, "Besok." Vince berkata, "Lydia, coba kamu ajak Naek bertemu, mungkin dia bisa membantu." Saat Lydia sedang menelepon Naek, Tony dan Vince menjauhi Lydia. Tony berkata kepada Vince, "Aku akan melakukan pemerasan kepada Naek. Kamu jangan memberitahu Lydia." Jam 3 sore, mereka berangkat dari rumah dengan mengendarai Chevrolet Spark milik Lydia menuju Plaza Senayan. Saat perjalanan menuju Senayan, Tony menjemput Sukardi. Tony berbohong kepada Sukardi, bahwa Tony akan menyekap seseorang yang sulit membayar hutang. Lydia dan Vince turun di Senayan, Jakarta Selatan. Lydia menunggu Naek di depan mall. Sedangkan Vince berkata bahwa ia akan menemui temannya. Vince pergi menggunakan taksi. Sedangkan Tony dan Sukardi menuju ke Ancol, Jakarta Utara. Tony, Vince, dan Sukardi tiba di Ancol tidak menggunakan mobil Lydia. Mereka menggunakan taksi untuk menghilangkan jejak. Tony memesan cottage di Putri Duyung. Tony memesan cottage Tongkil 59 menggunakan identitas palsu atas nama Hasan bin Idris. Vince menunggu di dalam taksi, sedangkan Tony dan Sukardi bersembunyi di dalam kamar. Tony menelepon Lydia untuk segera datang membawa Naek ke kamar yang sudah dipesan Tony. Pada saat Naek datang, korban langsung dipiting lehernya dari belakang dengan tangan kanan oleh Sukardi. Sedangkan Tony menodongkan pisau sangkur ke arah korban sambil berkata, "Jangan bergerak." Tony lalu menyuruh Naek berlutut. Lalu korban diikat ke belakang dengan tali nilon serta kabel TISS. Korban lalu diangkat ke atas tempat tidur. Dompet dan ATM korban diambil pelaku sambil menanyakan nomor PIN-nya. Naek memberitahu PIN ATM-nya. Lydia terkejut melihat Tony memeras Naek. Lydia hanya berkata, "Jangan Om." Tony merasa, Naek sepertinya tahu bahwa semua ini hanya rekayasa. Lalu Tony membawa Lydia keluar. Tony mengoper Lydia dan hasil memeras kepada Vince. Vince membawa Lydia menggunakan taksi. Sementara Tony mulai gelisah. Dia takut karir Lydia hancur karena Naek tahu Lydia terlibat. Akhirnya Tony membunuh Naek walaupun dilarang oleh Sukardi. Sukardi dan Tony lalu pergi menggunakan mobil Naek. Mereka kabur lewat tol Semanggi menuju Jalan Hos Cokroaminoto, Jakarta Pusat. Mobil itu lalu ditinggalkan di pinggir jalan. Tak lama kemudian Vince dan Lydia menjemput Tony dan Sukardi. Lalu mereka diantarkan ke Hotel Mega Proklamasi untuk menginap. Lantas Vince dan Lydia pulang ke rumah. Akhirnya pada tanggal 11 Mei tahun 2006, para tersangka berhasil ditangkap di rumahnya masing-masing pukul 5 pagi tanpa perlawanan. Mereka dibawa ke Polres Jakarta Utara untuk penyelidikan. Dalam berkas pembelaan Lydia berkata, Lydia sering membantu keuangan pamannya. Dengan bekerja di dunia hiburan Lydia tidak kekurang uang untuk menghidupi keluarganya. Dalam kasus ini, Lydia merasa sebagai korban dari pamannya. Seandainya Lydia tahu rencana pamannya, Lydia tidak akan mengikuti perintah pamannya. Uang hasil merampok Naek sebanyak 7.500.000 diberikan Vince kepada Tony. Lalu Tony membagi uang itu,
500.000 untuk membayar taksi. 2 juta diberikan kepada Sukardi. Sedangkan Lydia tidak menerima uang Naek. Lydia dan Sukardi dihukum 14 tahun penjara, sedangkan Vince dan Tony dihukum seumur hidup. Saat diwawancara wartawan, Lydia berkata, "Aku hanya manusia biasa. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Aku tidak pernah membuat rencana apapun. Aku berharap kepada keluarga Naek, kita jangan saling menghakimi."